Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fast. Apa kabar pagi Anda kali ini? Kamis 3 Oktober 2024. Alhamdulillah Nisa bisa kembali lagi hadir menemani aktivitas Kamis pagi Anda yang begitu manis kali ini ya. Dan di hari ini keluarga Fast ya, kita ada dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Dan sudah hadir bersama dengan kita pagi hari ini bersama dengan Dokter Gigi Zulhak Triyuda Bagaskara ya. Dan untuk Anda juga keluarga Fast nanti bisa tanya juga di 31430 via SMS atau juga WhatsApp ya di 0815 78709640-nya. Tema kita pagi hari ini adalah sisa akar gigi ancaman tersembunyi. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama narasumber kita bersama dengan Dokter Gigi Zulhak Triyuda Bagaskara. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter? Baik, Mbak. Alhamdulillah baik, sehat ini dokter ya. Alhamdulillah. Banyak kesibukan di rumah sakit. Iya, lumayan ini. Cukup Lumayan. sibuk di rumah sakit. Cukup sibuk ya. Ini bertemunya dengan seputar gigi. Iya, dan dokter pagi hari ini temanya adalah sisa akar gigi ancaman tersembunyi. Sebelum kita ini dokter ngobrol tentang sisa akar gigi ancaman tersembunyi, gigi yang sehat ini disebutnya seperti apa dokter? Gigi yang sehat, secara teori yaitu gigi yang tidak ada lubang sekecil apapun itu. Mau titik hitam atau bergaris hitam itu dinamakan gigi yang sudah tidak sehat lagi. Seperti itu. Jadi gigi sehat yang memenuhi fungsi untuk mengunyah, fungsi untuk bicara, dan juga secara estetis juga terlihat bagus seperti itu. Jadi disebutnya gigi yang sehat seperti itu dokter ya. Nah kita ke sisa akar gigi ancaman tersembunyi. Sebetulnya kenapa dokter ya ada sisa akar gigi ini? Apakah memang harus dicabut ketika gigi ini memang waktunya sudah cabut atau seperti apa dokter? Jadi mulai dari penjelasannya dulu, sisa akar gigi ini biasanya kan awalnya itu dari gigi yang berlubang. Jadi lubang yang kecil lama-lama membesar, lalu setelah itu biasanya ngilu dulu sakit. Iya. Setelah itu biasanya pasien pada cuma minum obat, setelah itu ya sakitnya hilang, lalu giginya habis jadi sisa akar gigi. Lalu biasanya pasien itu lupa karena mungkin udah nggak sakit, jadi gigi itu dibiarkan saja. Padahal kadang si sisa akar gigi itu nanti akan menyebabkan beberapa hal lain. Biasanya kadang jadi bengkak lagi. Iya. Terus setelah bengkak lagi nanti sembuh lagi setelah minum obat, lalu bengkak lagi, sembuh lagi, seperti itu. Jadi sisa akar gigi ini memang harus diambil, dicabut gitu dokter ya. Iya, secara teori itu jika sudah tidak bisa diselamatkan lagi, giginya tidak bisa ditambah lagi, ya jalan satu-satunya adalah dilakukan tindakan pencabutan. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Dan dokter, kalau kita kan sering misalnya orang yang sudah lanjut usia punya gigi lalu terjabutnya ini nggak semuanya, alias biasanya kalau orang Jawa bilang masih ada gigi tunggaan ini ya. Nah ini apakah juga sama dengan akar gigi harus dicabut dokter? Iya, tunggak itu merupakan ya nama lain atau nama dari bahasa Jawanya, dari sisa akar gigi itu, nama bahasa Jawanya itu tunggak. Ya harus dicabut karena jika tidak biasanya akan mengganggu juga ya untuk mengunyah. Iya. Kadang kan ada yang lancip atau bagaimana, terus mengganggu di lidah juga nanti bisa membuat terluka di lidah, di gusi. Lalu juga setelah itu ya yang paling keluhan utamanya paling sering ya nanti bengkak berulang itu, bengkak sembuh minum obat lalu bengkak lagi jika tidak diambil. Biasanya efek sampingnya itu seperti itu. Baik, terima kasih ya dokter. Dan untuk Anda keluarga Fas, pagi hari ini yang mau bergabung dengan dokter Izul Haq Triyuda Bagaskara, Anda bisa manfaatkan di 314330 atau untuk telepon dan juga WhatsApp langsung di 0815 7870 9640 ya. Tema kita adalah sisa akar gigi ancaman tersembunyi. Biasanya juga dokter, apakah ini juga berlaku pada anak-anak ini misalnya setelah usia 7 tahun sampai dengan ke remaja kan ada sisa dari gigi waktu bayi ini dokter. Ini juga berlaku sama, sisa akar gigi ini juga harus dicabut. Iya juga harus dicabut, tapi kadang kan kita menyepelekan ya, kadang gigi anak itu Iya. kita anggap nggak apa-apa lah nanti ganti, nggak apa-apa lah biar dia berlubang aja, sikat gigi nggak perlu yang benar nggak apa-apa, atau nanti dia ganti dengan gigi yang dewasa. Sebenarnya konsepnya nggak seperti itu karena
Gigi anak itu sebaiknya dipertahankan dan biarkan dia tanggal sesuai dengan normalnya, yaitu ada umur-umur tertentunya. Iya. Misal untuk gigi depan itu biasanya di umur 6 sampai 9 tahun dia harusnya tanggalnya atau lepasnya secara normalnya. Tapi jika dia lepas sebelum waktunya atau habis karena gigi berlubang itu, terus diambil misal umur 4 tahun, itu nanti yang akan berpengaruh yaitu ke gigi dewasanya. Nanti gigi dewasanya tumbuhnya tidak beraturan karena si gigi susu ini selain untuk mengunyah juga dia sebenarnya sebagai penunjuk jalan Iya. bagi gigi dewasanya agar tumbuh sesuai lengkungnya. Nah, kenapa banyak orang yang giginya berjejal, maju mundur, tumpang tindih itu biasanya penyebab awalnya ya karena dari gigi susu yang tidak dirawat tersebut. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Dan pagi hari ini juga yang sudah bergabung bersama dengan kita dokter ya. Selamat pagi, ada dari Bunda Arman ini yang ada di Mertoyudan. Dokter, saya mau tanya ini, apakah cabut sisa akar gigi ini harus melalui proses ronsen gitu? Karena buah hati saya ini di usia 14 tahun untuk urutan giginya ini istilahnya nggak rata gitu dokter, dan masih ada gigi bawaan waktu bayi yang belum tanggal atau belum dicabut. Baiknya seperti apa dokter? Jadi gigi susu yang belum terambil atau belum tanggal, yaitu biasanya kalau secara istilah medis disebut persistensi atau kalau secara istilah awam disebut kesundulan, Ya. yaitu biasanya itu nanti akan mengganggu tumbuhnya gigi permanen. Sebaiknya sih kalau giginya masih kelihatan, biasanya kita belum membutuhkan ronsen. Tapi kalau kadang ada beberapa kasus di mana giginya udah ketutupan gusi atau sudah terlalu lama di dalam rongga mulut terus ketutupan gusi, itu baru kita membutuhkan ronsen untuk mengetahui posisi giginya di mana secara tepat agar nanti tindakan yang dilakukan juga tepat dan efektif. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya dan juga untuk Anda keluarga Fas yang mau bertanya dengan dokter Gigi Zulhak pagi hari ini, Anda bisa manfaatkan di 314330 via SMS atau juga WhatsApp-nya. Cantumkan nama dan alamat Anda di 0815 7870 9640-nya. Dan ini masih ditambah lagi sama Bunda Arman tadi dokter ya. Dokter, kalau misalnya ini kan ada cabut gigi ini harus melalui proses operasi gitu ya, atau istilahnya operasi kecil atau apa, saya kurang paham. Sebetulnya kenapa harus dilakukan operasi kecil untuk gigi dokter? Biasanya yang dilakukan operasi kecil atau pembedahan minor yaitu biasanya gigi paling belakang baik bawah maupun atas. Kenapa kok harus dilakukan operasi? Karena gigi itu kan tumbuhnya tidak sempurna. Biasanya Ya. gigi paling belakang setelah tumbuh nanti biasanya di usia 18, 19, 20 tahun itu tumbuhnya miring. Kenapa harus dibedah? Karena dokter juga tidak punya akses ke giginya. Kalau tidak dilakukan pembedahan giginya nggak kelihatan. Jadi kita perlu bedah sedikit, gusinya dibuka sedikit, lalu kita belah biasanya giginya baru bisa diambil. Karena kalau kita paksakan gigi itu diambil secara utuh, nanti tekanan yang kita lakukan ke gigi dan jaringan itu terlalu besar. Jadi Ya. nanti biasanya perlukaannya itu jadi besar, perdarahannya banyak, dan juga nanti penyembuhannya akan lebih lama. Gitu. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya pagi hari ini, dan juga pagi hari ini yang sudah bergabung bersama dengan kita ada Mbak Tiara di usia saya 23 tahun. Ini saya punya sedikit problem, tapi sebetulnya kalau dipertahankan juga jadi bagus. Saya punya gigi gingsul ini dokter ya. Sebetulnya apakah baik kalau kita tetap mempertahankan gigi gingsul ini, atau sekarang ini kalau misalnya dicabut setelah itu pasang behel, plus minusnya kalau pasang behel itu seperti apa dokter? Terima kasih. Oh iya, baik. Kalau gigi gingsul itu kan biasanya gigi taring ya yang agak maju. Yaitu juga mungkin proses awalnya dari gigi susu yang dulu tidak dirawat. Kalau mau meratakan kembali, itu yang dicabut bukan gingsulnya biasanya. Kalau mau behel yaitu sebelah dari gingsulnya atau gigi geraham kecilnya. Kenapa kok gigi gingsul itu nggak dicabut? Karena dia kan gigi, salah satu gigi yang sebagai jangkar karena dia tuh akarnya paling panjang. Iya. Jadi dia yang menentukan lengkung gigi dan menentukan nanti garis senyumnya. Jadi gigi taring itu lebih baik tidak diambil. Jadi nanti dikembalikan ke lengkungnya dengan menggunakan behel begitu. Baik, terima kasih dokter. Lalu kalau plus minusnya pakai behel ini seperti apa dokter?
Plus minusnya yaitu ya kadang behel kan perawatan yang panjang. Iya, Jadi kita harus komitmen di awal, terus rajin kontrol. Jadi banyak pasien kalau untuk behel itu tidak rajin kontrol. Jadi inginnya dengan progres yang cepat itu jelas tidak bisa. Minusnya yaitu pasien yang tidak rajin kontrol, mengharapkan progres yang sempurna itu jelas tidak tidak bisa. mungkin. Ya. Baik, dan baiknya kalau pemasangan behel, sekarang ini kan memang lagi ngetren ini dokter ya pakai behel itu sebaiknya ini dalam jangka waktu berapa tahun dokter? Untuk behel itu kalau jangka waktu berapa tahun kita harus lihat tingkat keparahannya dulu dari giginya untuk apa ada yang maju mundurnya Iya, terlalu ekstrim gitu nanti kita butuh waktu yang lebih lama. Kalau paling hanya gingsul atau gimana mungkin bisa dalam jangka waktu 1 sampai 1,5 tahun itu sudah sudah bisa selesai. baik, Iya, sudah rapi gitu sudah dokter rapi. ya. Baik, terima kasih ya dokter untuk penjelasannya. Dan untuk Anda keluarga Fas, kebersamaan kita masih sampai nanti di jam 10 pagi. Anda bisa bergabung pagi hari ini melalui 0815 7870 9640 bersama dengan Dokter Gigi Izulhak Triyuda Bagaskara dari Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Dan tema kita pagi hari ini adalah tentang sisa akar gigi ancaman tersembunyi. Nanti kita akan kembali lagi dokter ya setelah jeda iklan berikut ini tetap di 90,1 Fas FM Magelang. Kembali lagi pagi hari ini keluarga Fas masih bersama dengan dialog kesehatan RSU Subhanul Waton Magelang dan juga Dokter Gigi Izulhak Triyuda Bagaskara. Tema kita pagi hari ini adalah tentang sisa akar gigi ancaman tersembunyi. Anda keluarga Fas bisa langsung saja tanya sama Dokter Izul pagi hari ini ya di 314330 atau kalau untuk teleponnya langsung saja di 0815 7870 9640-nya. Ternyata merawat gigi ini juga lumayan rumit. Kalau rumit juga enggak ya, mudah ya mudah dokter ya. Tapi sebetulnya untuk merawat gigi ini dibiasakan 6 bulan sekali kita harus cek ke dokter. Sakit nggak sakit harus cek atau seperti apa dokter? Iya, lebih baik kita harus cek ke dokter gigi itu 6 bulan sekali agar dokter gigi kadang kita menganggap gigi kita nggak apa-apa, tapi baik sebetulnya ada lubang. Karena kan kalau lubang masih kecil, perawatannya secara jangka waktu dan secara biaya juga menambalnya itu lebih murah gitu Iya. daripada nanti kalau lubangnya udah besar atau nanti harus dilakukan pencabutan kan perawatannya akan jadi lebih lama dan juga biaya yang dikeluarkan jelas nanti kalau udah perlu dicabut harus perlu bikin gigi tiruan. Begitu nanti biayanya juga akan lebih membengkak kalau gigi dibiarkan begitu saja. Baik, berarti ya sakit nggak sakit baiknya juga cek biar kita juga tahu dokter ya. Nah, dokter sekarang ini kan juga sedang marak ya bagaimana mudahnya untuk merawat gigi pakai beberapa produk yang ada di sosial media ini juga banyak ya untuk menghilangkan karang gigi, menghilangkan plak. Sebetulnya ini bagus nggak sih dokter? Kalau klaim contohnya ada klaim obat kumur yang dapat menghilangkan karang gigi. Itu sebenarnya itu bisa dikatakan berita yang hoax gitu ya karena sebenarnya karang gigi ini kan awalnya dari plak atau sisa makanan, lama-lama dia berada di gigi lalu mengeras. Nah, kalau sudah mengeras gini mau dikumur seperti apapun dia tidak bakal hilang. Oke. Jadi perawatan yang harus dilakukan yaitu melakukan scaling atau pembersihan karang gigi dengan alat khusus di dokter gigi. Kalau mungkin obat kumur itu ya cuma bisa menghilangkan sisa makanan tadi aja di dalam giginya itu. Jadi nggak semuanya dokter ya. Benar. Baik, terima kasih ya dokter untuk penjelasannya. Dan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama dengan kita ada dari Mama Cika yang ada di Secang. Selamat pagi dokter. Saya pernah baca dokter kalau makan stroberi ini bisa bikin gigi putih gitu ya. Tapi butuh berapa kilo stroberi setiap hari juga saya kurang paham. Sebetulnya benar nggak sih dokter di dalam buah stroberi ini ada salah satu zat yang membuat gigi kita menjadi sedikit putih gitulah. Tapi terkadang jika efek memutihkan dari makanan atau pasta gigi yang diklaim bisa bikin putih itu biasanya efeknya juga hanya sementara aja. Cuma mungkin setelah kita makan atau setelah kita menyikat gigi dengan pasta gigi yang diklaim whitening atau bisa membuat putih, Iya. memang akan terlihat sedikit lebih putih. Tapi efek itu tidak permanen. Biasanya cuma sejam 2 jam setelah itu
mungkin pasta giginya sudah kena minum, stroberinya sudah kita minum juga, lalu ya setelah itu efek sedikit memutihkan itu pasti bakal hilang begitu. Baik, jadi kalau dari makanan sebetulnya ada tidak ini dokter? Kalau tadi kan dari pasta gigi ini dokter ya. Kalau makanan ada yang bisa membuat bersih gigi atau sedikit kinclong gitu? Oh iya, berdasarkan penelitian ya itu dari si stroberi itu memang benar bisa Ada dokter sedikit ya? memutihkan tapi Mhm. bukan efek yang permanen, cuma ya sekilas saja. Setelah itu dia berangsur-angsur akan menghilang begitu. Baik, terima kasih. Dan juga ada dari Bapak Priyatno ini pagi hari ini yang sudah bergabung bersama dengan kita yang ada di Pakelan. Assalamualaikum dokter. Saya ini penyuka kopi dokter. Jadi bisa dibayangkan kalau konsumsi kopi pasti giginya juga agak kuning ini dokter. Perawatannya harus seperti apa dokter untuk para pecinta kopi? Terima kasih. Kalau orang yang suka ngopi biasanya kan juga biasanya dia merokok juga ya, mohon maaf. Mhm. Lalu biasanya rokok dan kopi itu akan meninggalkan noda di gigi atau kalau di istilah kita biasanya staining namanya lah. Untuk menghilangkan itu ya sama dengan karang gigi kita harus melakukan scaling karena kan dia nodanya itu ibaratnya sudah membandel, mau kita gosok seperti apapun dia tidak bakal hilang Iya. begitu. Lalu untuk pencegahan paling sederhana yaitu setelah kita ngopi atau merokok gitu paling sederhana ya kumur air putih setelah ngopi maupun merokok. Tapi itu hanya mengurangi waktu untuk terbentuknya si noda di gigi itu. Bukan berarti noda di gigi itu tidak akan terbentuk gitu. Baik, terima kasih ya dokter untuk penjelasannya. Nah dokter, tadi kan sisa akar gigi ini menjadi ancaman tersembunyi untuk seseorang ini ya. Kalau akar gigi ini sebetulnya bisa lepas sendiri atau memang harus kita cabut dokter? Kalau untuk lepas sendiri biasanya itu hanya di gigi susu atau gigi anak-anak. Jika di gigi dewasa itu sangat jarang kasus di mana akar gigi ini bisa terlepas sendiri. Kita tetap perlu ke dokter gigi untuk dilakukan pencabutan. Biasanya terlepas sendiri itu kalau yang memang benar-benar goyah dan biasanya gigi yang goyah itu biasanya ada di pasien-pasien yang menderita beberapa penyakit seperti diabetes atau apa itu biasanya giginya goyang sendiri dan lepas sendiri. Tapi jika pasien itu nggak ada riwayat penyakit atau giginya tidak mengalami kegoyahan itu sangat jarang bisa terlepas sendiri. Baik, terima kasih dokter. Nah, kalau tadi juga dokter sudah menginformasikannya, biasanya kalau lepas sendiri ini dari ada penyakit seperti diabetes ini ya. Kalau penyakit diabetes biasanya juga kan giginya jadi satu persatu tanggal sendiri ini dokter. Nah, untuk menghindari agar kita juga bisa tetap sehat giginya, apa yang harus dilakukan dokter? Agar tetap sehat yaitu paling mendasar ya bagaimana kita menyikat gigi dan waktu kita menyikat gigi. Nah, yaitu kadang kan kita menyikat gigi itu secara horizontal atau ke kanan ke kiri udah tertanam itu dari dulu. Ya, jadi kalau dari dulu yang gini nih dokter ya. Ya, sebenarnya kan itu nggak baik karena kalau kita sikat gigi ke kanan ke kiri, biasanya nanti di gigi yang dekat gusi itu kalah. Biasanya nanti dia terkikis, gusinya juga turun begitu. Jadi secara baiknya itu harusnya ke atas ke bawah. Tapi ya kadang untuk mengganti kebiasaan yang sudah kita lakukan puluhan tahun lamanya itu emang cukup butuh butuh cukup effort lah, butuh cukup usaha. Iya, baik, terima kasih. Ada dari Dava di Jogja. Selamat pagi, dokter. Kenapa kalau makan yang asam-asam itu, kadang gigi suka ngilu pas awal makan, setelah itu sudah tidak ngilu lagi. Ini karena apa, dokter? Karena asam itu biasanya kan gigi kan kalau secara kita lihat dari mikroskop itu kan ada lubang-lubang kecilnya atau lubang-lubang mikronya. Iya. Lah asam itu lebih mudah untuk berpenetrasi atau masuk ke lubang-lubang tersebut. Nah, asam yang masuk ke lubang tersebut nanti akan merangsang syaraf gigi di bawahnya. Gitu. Jadi atau mungkin emang ada gigi sensitif atau gigi yang terkikis itu juga lebih mudah untuk terjadinya ngilu saat makan asam. Jadi ya untuk yang asam-asam sebaiknya jangan terlalu sering dan juga setelah makan yang asam-asam sebaiknya kita juga minum air putih. Kalau asam terus menempel di gigi, nanti giginya juga kalah. Nanti juga
giginya terkikis oleh asam itu biasanya kalau di kedokteran gigi dinamakan erosi, giginya akan mengalami erosi. Oh baik, terima kasih dokter ya untuk penjelasannya. Jadi tidak hanya alam saja yang bisa erosi, gigi juga bisa erosi ini dokter Iya. ya. Apalagi hati ini dokter. Iya, dan untuk Anda keluarga Fas yang mau bertanya dengan dokter gigi Izul Haq Triyuda Bagaskara pagi hari ini, Anda bisa sampaikan melalui 0815 7870 9640. Sisa akar gigi ancaman tersembunyi. Nah, setelah kita juga tahu tadi, dokter sudah menginformasikan apa saja yang harus dilakukan agar gigi kita juga tetap sehat ya dan juga nggak stres ini. Ini memang harus dijaga dari pola hidup yang sehat juga. Apalagi kalau sudah kopi, rokok, ini tentunya juga dekat sama yang namanya mudah gigi ada karies atau karang gigi itu tadi dokter ya. Nah, ini sekarang ini dokter ya, sisa akar gigi ancaman tersembunyi. Banyak memang penyebabnya dokter. Salah satunya tadi dari beberapa penyakit seperti penyakit sudah diabetes dokter ya. Lalu apakah ada penyebab lain lagi kalau biasanya mudah gigi mudah tanggal ini dokter? Kalau gigi mudah tanggal itu biasanya ya diawali dari kebiasaan kita lah, ininya apa, menyikat giginya. Kalau menyikat gigi sudah tidak benar di waktu yang tidak tepat, kadang kan kita waktu menyikat gigi saat mandi. Sebenarnya paling ideal dan paling make sense dan masuk akal yaitu menyikat gigi itu setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Baik. Iya, kalau kita mandi sebelum sarapan ya setelah sarapan kan banyak sisa makanan yang Iya. menempel dan kita beraktivitas dalam jangka waktu lama 12 jam baru kita sikat lagi. Itu ibaratnya si kuman dan si sisa makanan itu sudah beraktivitas di gigi kita. Lalu kalau malam harusnya sebelum tidur karena biasanya kalau mandi setelah mandi sore kan kita masih ada makan malam, masih ada ngopi malam atau Iya. apapun itu, ya sisa makanan masih menempel dari malam sampai pagi lagi kita mandi begitu. Jadi aktivitas kumannya bekerja di malam hari lalu gigi jadi mudah berlubang begitu. Baik, terima kasih dokter. Dan sudah bergabung bersama dengan kita Mbak Nanda yang ada di Muntilan. Assalamualaikum dokter. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita punya gigi berlubang lalu sudah ditambal. Ini berapa lama kira-kira dokter untuk mempertahankan gigi tambal ini? Atau ada tips lain dokter untuk merawat gigi yang sudah ditambal? Jadi gigi yang sudah ditambal untuk ketahanannya ya kita inginnya kan selama mungkin. Tetapi kadang ada banyak faktor yang menyebabkan tambalan itu lepas. Jadi mungkin kita mengunyah terlalu keras atau Iya. bagaimana atau kita pakai kalau gigi depan untuk merobek atau makanan yang lengket-lengket itu juga berpengaruh. Tapi ya mungkin dari dokter giginya juga mungkin ada kesalahan yang tidak tepat dalam saat menambal gigi. Mungkin ada cairan yang masuk ke area yang perlu ditambal tersebut. Karena kan sebenarnya kalau kita mau nambal gigi itu harus benar-benar kering dan harus benar-benar steril. Jadi kalau banyak ludah, banyak air yang masuk ke situ nanti tambalan juga tidak bisa maksimal. Jadi lebih baik kalau setelah ditambal ya kita mengurangi untuk makan yang lengket-lengket ya, yang paling jelas dan juga makan yang keras-keras begitu. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya pagi hari ini. Dan untuk Anda keluarga Fas yang mau bergabung bersama dengan dokter Gigi Zulhak Triyuda Bagaskara, Anda bisa sampaikan melalui 0815 7870 9640 ya. Dan kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Dialog Kesehatan bersama Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Selamat pagi keluarga Fas, kembali lagi ya dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Masih bersama dengan Dokter Gigi Izul Haq Triyuda Bagaskara. Dan tema kita, sisa akar gigi ancaman tersembunyi. Anda bisa tanya jawab langsung bersama dengan Dokter Izul pagi hari ini di 0815 7870 9640-nya. Kebersamaan kita sampai nanti di jam 10 pagi. Dokter, kalau tadi kan ini sisa akar gigi harus dicabut, dibersihkan. Nah, kalau sudah dicabut, dibersihkan, perawatannya juga seperti apa, dokter? Setelah dicabut atau dibersihkan, sebaiknya yaitu dibikinkan gigi palsu atau gigi tiruan. Karena kan ibaratnya geraham kita, misal jika kita menutup mulut kan ketemu ya yang atas dan yang bawah. Jika yang bawah udah sisa akar, terus udah kita bersihkan, udah kita cabut, kalau yang atas nggak ada lawannya, ya lama-lama yang atas ini akan turun ke bawah, akan atau istilah bahasa Jawanya itu akan modot. Oke. Ya lama kelamaan modot,
dan bisa lama kelamaan ya jadinya goyang dan perlu dicabut juga begitu. Jadi ada baiknya ketika sudah dicabut sisa akar gigi tadi dipasang gigi tiruan itu tadi dokter ya. Ini permanen atau sudah ada kan biasanya gigi itu ada yang harus kita gigi tiruan dicopot lagi terus dibersihkan gitu. Ini seperti apa dokter? Gigi palsu atau gigi tiruan kan biasanya banyak macamnya ya, ada yang lepas pasang Iya. dan juga ada yang permanen, tergantung nanti kebutuhan pasien, keinginan pasien. Karena biayanya juga berbeda secara harga, biasanya akan lebih mahal jika kita pasang yang permanen. Kalau yang lepas pasang itu sebaiknya emang dilepas, biasanya saat tidur itu dilepas, terus nanti direndam dan dibersihkan begitu. Emang cukup ribet, tapi ya itu yang paling simpel untuk dibuat dan dipakai untuk pasien. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Sudah ada yang bergabung bersama dengan kita, Adi dari Mama Indra ini pagi hari ini yang bergabung bersama dengan kita di 081578709640-nya. Dokter, saya ini sudah hampir 1 tahun punya gigi tunggaan seperti yang dokter jelaskan tadi. Tapi juga saya takut kalau mau dicabut. Biasanya kalau sudah kambuh sedikit bengkak, ini saya minum anti nyeri atau pereda nyeri. Ini bagus tidak dokter? Karena kalau pas sakit ya memang sakit sekali. Terima kasih. Iya, tetap kalau lebih baik ya diambil, karena kalau cuma minum obat itu nanti sembuh memang, tapi mungkin sebulan atau 2 bulan 3 bulan nanti akan kambuh lagi, minum obat lagi, karena ya kebanyakan obat kan kadang juga tidak baik begitu ya. Terus sebenarnya kalau ya bukan menakut-nakuti ya, biasanya kadang ada beberapa kasus jika bengkaknya itu sudah lama terus nggak sembuh-sembuh, ada beberapa kasus yang dinamakan nanti si kista di giginya dan perlu pembedahan lebih lanjut nanti begitu. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya pagi hari ini. Dan juga selamat pagi dokter. Saya punya buah hati di usia 3 tahun, ini laki-laki. Sukanya ini makan coklat dan giginya juga sudah mulai ada istilahnya gigis karies itu tadi dokter. Bagaimana ini tipsnya dong dokter? Kalau misal suka makan coklat, makan permen itu ya nggak apa-apa, asal ya itu kembali lagi ke bagaimana kita menyikat gigi ya, terutama ke anak-anak, yaitu kita benar-benar harus awasi dan benar-benar harus ajari dengan tepat, karena kan sebenarnya cara paling tepat untuk mengajari cara menyikat gigi yang baik ya pada saat kita anak-anak pasti akan teringat nanti sampai dewasa. Kalau saya mengajarinya ke orang yang dewasa pasti akan lebih susah karena mereka udah punya kebiasaan sendiri. Jadi paling tepat itu mengajari cara kapan menyikat gigi yang baik dan benar dan waktu yang baik dan benar, yaitu ke anak-anak. Begitu. Baik, terima kasih dokter. Sebetulnya kalau dari kecil ini sudah diajarkan rajin gosok gigi, tapi masih aja biasanya kan agak gigis atau karies ini tadi dokter ya. Jadi beberapa tipsnya tadi sudah dibagikan sama dokter Izul pagi hari ini. Dan Anda keluarga Fas yang mau bergabung silakan manfaatkan di 0815 7870 9640 ya. Selamat pagi juga ada dari Ibu Joko ini yang ada di Mertoyudan. Ini dokter kalau praktek di RSUSW ini setiap hari atau jam berapa dokter? Saya praktek di RSUSW setiap Selasa dan Rabu di jam 4 sore 16 sampai jam 20 atau 8 malam. Lalu untuk Kamis dan Jumat saya praktek di jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Begitu. Baik, terima kasih dokter. Kalau bertemu sama dokter di RSUSW, apakah kita bisa untuk membersihkan karang gigi? Matur nuwun. Oh, bisa di RSUSW kita bisa membersihkan karang gigi, dan kebetulan kalau saya tidak salah masih ada potongan harga juga di RSUSW untuk membersihkan karang gigi begitu. Baik, jadi bisa datang langsung ke RSU Subhanul Waton untuk bertemu dengan Dokter Gigi Zulhak Triyuda Bagaskara keluarga Fas ya. Dan Anda bisa sampaikan informasinya juga kalau mau tanya jawab, masih ada beberapa menit lagi untuk Anda bisa tanya sama Dokter Izul pagi hari ini di 0815 7870 9640 ya. Dan dokter, apakah kasus dari sisa akar gigi ancaman bagi seseorang ini juga banyak ditemui beberapa waktu ini dokter? Beberapa waktu ini pernah menemui, yaitu kan biasanya bengkak awalnya dari gusi, Iya. tapi kemudian kalau bengkaknya itu semakin parah atau semakin besar kadang dia turun,
yaitu ke bawah dagu sini atau membesar di bawah dagu. Lah itu perawatannya udah beda, kita harus nanti yang melakukan perawatan yang berwenang biasanya dokter bedah. Dokter Nanti, bedah. jadi sampai kemana-mana malah kalau udah bengkak terus tidak ada perawatan atau pengobatan yang optimal seperti itu. Jadi seperti ibu siapa tadi yang juga bertanya, biasanya juga minum pereda nyeri, baiknya memang langsung cek saja ke dokter gigi ini ya, untuk bisa dilakukan tindakan ya. Nggak sakitin dokter ya kalau dijabut ya. Ya suntiknya akan sedikit terasa, tapi nanti untuk tindakannya pengambilannya ya udah nggak terasa karena udah dibius itu tadi. Baik, terima kasih ya dokter ya. Kalau banyak yang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, tapi lebih baik nggak sakit dua-duanya dokter ya. Ya, dan untuk Anda keluarga Fas yang mau bertanya dengan dokter Izul pagi hari ini, kita masih ada waktu sampai di jam 10 pagi. Anda bisa manfaatkan di 0815 7870 9640-nya. Tadi juga dokter Izul sudah menginformasikan kalau gigi yang sehat ini berarti kita juga harus rajin-rajin untuk gosok gigi. Pagi setelah kita sarapan, lalu malam ketika jelang mau tidur ini dokter. Atau ada lagi tambahan lagi dokter ya untuk biar lebih sehat lagi seperti penggunaan beberapa produk tadi yang sudah diinformasikan sama dokter. Atau ada tips lagi dokter biar gigi juga tetap sehat. Sebenarnya di Indonesia ini yang paling belum terbiasa itu budaya untuk menggunakan benang gigi atau dinamakan floss itu, karena paling bagus untuk membersihkan gigi sebenarnya pakai itu tadi, benang gigi atau floss itu, karena dia bisa menjangkau ke sela-sela gigi sampai ke bawah-bawah gusi. Karena kan kalau dengan sikat gigi aja sebenarnya kita nggak bisa menjangkau sampai ke situ. Nah untuk menjangkau ke situ paling bagus ya memakai benang gigi tadi. Kalau obat kumur saya menyarankan ada beberapa merek obat kumur yang agak pedas. Nah, agak pedas itu biasanya itu dia mengandung alkohol. Nah itu jangan dipakai sering-sering karena itu malah sebenarnya bisa bikin rongga mulut kita kering, dan dia itu sifatnya itu dia nggak peduli bakteri itu baik, bakteri itu buruk, ya udah dimatikan aja sama si obat kumur ini. Lebih baik memakai obat kumur yang mungkin warnanya merah itu lebih baik, yang nggak ada alkoholnya itu lebih baik, itu bisa dipakai setiap hari nggak apa-apa. Tapi kalau obat kumur yang tadi yang beberapa merek yang ada alkoholnya itu dipakai ya seminggu sekali gitu masih oke. Baik, dan kita selesaikan satu pertanyaan dulu ini dokter. Ada dari Ibu Sofi yang ada di Magelang. Dokter, saya pernah baca ini ada istilah pasta gigi mengandung deterjen. Ini sebetulnya seperti apa dokter? Apakah ini memang yang membuat putih itu tadi atau seperti apa? Pasta gigi mengandung deterjen itu, ya deterjen itu kadang diperlukan untuk lebih membersihkan gigi kita. Deterjen itu bukan yang membuat putih, tapi yang membuat pasta gigi kita itu agak berbusa. Itu deterjennya. Kan ada juga sekarang beberapa merek pasta gigi yang nggak ada busanya. Tapi kan kadang, bahkan kalau saya sendiri masih pakai yang ada busanya, karena walaupun sebenarnya kandungannya sama aja, tapi secara udah kebiasaan ya udah puas gitu ya. Iya. Kalau busanya banyak gitu kan kita lebih marem gitu ibaratnya. Nah sebaiknya kalau yang ada busanya itu kita kumurnya juga 2-3 kali kumur lah, begitu. Baik, terima kasih ya dokter untuk waktunya di pagi hari ini, dan ternyata sudah hampir di jam 10 pagi. Terakhir ini dokter mau diberikan tips untuk keluarga Fas biar giginya juga tetap sehat. Bagaimana cara menjaga kesehatan gigi ini? Ya sebenarnya cara menjaga kesehatan gigi yang paling baik adalah sikat gigi dengan tepat, dengan waktu yang tepat dan cara yang tepat. Dan juga kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Begitu. Baik, terima kasih dokter untuk waktunya pagi hari ini, dan insya Allah juga bermanfaat untuk keluarga Fas yang ada di rumah, untuk keluarga Fas yang sudah beratensi juga pagi hari ini. Dan salam dokter untuk rekan-rekan di RSUSW. Baik. Selamat beraktivitas kembali. Dan keluarga Fas, nanti Nisa akan kembali lagi tetap di Fas Familia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.